Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Selamat berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi Keluarga. Bersama saya Ridwan Purnama dan istri saya Lisa. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, kiranya pagi hari ini kami boleh bersyukur ya Bapa, karena Engkau sudah menjaga kami dan istirahat kami semalam. Kiranya pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami arti dari setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami minta Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahaminya dan menjadikan rema buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini Tuhan kami serahkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah mati langkah? No. Berani melangkah? Yes. Bacaan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan. Entah di dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, relasi dengan orang lain, bahkan di dalam hal spiritual. Dalam menghadapi masa-masa sulit tersebut, sangat mungkin kita juga mengalami perasaan takut. Ya, meski telah percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki banyak pengalaman bersamanya, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan pernah mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Bahkan, bukan hanya kita umat percaya pada masa kini yang pernah mengalami ketakutan itu. Elia, seorang nabi besar di dalam perjanjian lama pun pernah mengalami hal serupa. Pada saat itu Elia diancam dibunuh oleh Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab. Elia begitu ketakutan sampai-sampai ia mati langkah. Bahkan sampai putus asa dan ingin mati. Seperti yang tertulis dalam bacaan kita hari ini. Padahal Elia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Seperti yang dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 20-40. Namun Allah begitu baik kepada hambanya. Dia menyatakan kepeduliannya dan penyertaannya dengan mengutus malaikatnya. Allah memberikan apa yang Elia perlukan, yakni makanan. Allah tidak menegur atau menghina Elia, Allah justru memberikan kekuatan dan penghiburan bagi hambanya. Dengan kekuatan dari Allah, Elia pun berani melangkah dan melanjutkan misi Allah baginya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah juga telah membuktikan kasih dan kepeduliannya di sepanjang hidup kita? Bukti kasihnya yang paling agung adalah ketika Kristus datang ke dunia dan menjadi manusia. Ia rela ditinggalkan oleh murid-muridnya, direndahkan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan mati tersalib untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Karena Kristus, persoalan dan ketakutan terbesar manusia, yakni dosa dan kematian, sudah dikalahkan. Jika demikian, bukankah seharusnya kita semakin bersandar kepada kuasa Allah Tritunggal yang menyelamatkan itu? Kita dapat menapaki setiap langkah kehidupan ini dengan keberanian karena memahami dengan siapa kita berjalan dan kepada siapa kita berpaut. Kita tidak mati langkah, tetapi kita berani melangkah karena Allah beserta kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami kembali diingatkan di dalam menjalani kehidupan seringkali kami menjumpai ketakutan-ketakutan. Padahal di hari-hari sebelumnya kami sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menopang kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, dan mampukan kami mulai dari hari ini untuk tidak perlu takut. Ketika ketakutan itu datang, kami ingat akan karya Tuhan di masa lalu. Ketika ketakutan itu datang, kami ingat bahwa Tuhan masih berada bersama dengan kami, di samping kami, mendampingi kami untuk menapaki masa depan. Kiranya Tuhan angkat setiap ketakutan kami, dan Tuhan gantikan dengan pengharapan yang hanya kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang siap melanjutkan langkah perjalanan kami di dunia dengan bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.